Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji selalu kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah untuk kita semua sehingga kita masih dapat berjuang untuk menegakkan kebenaran sebagai khalifah di muka bumi. Tak lupa salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada pahlawan revolusioner Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya kita terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh peradaban sehingga kita semua bisa menikmati indahnya Islam dan manisnya iman seperti sekarang ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Rehan Twasikal yang akan memandu jalannya dialog antara pada siang hari ini yang mengangkat tema transformasi gerakan mahasiswa di era digital. Sebelumnya juga telah hadir bersama kita pemateri Mas Sultan Salahuddin yang telah bersama kita pada siang hari ini yang nantinya akan menjadi pemateri dalam dialog antara. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita masuk dalam rangkaian acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Rosa Handayani dan juga Hansa Ananda. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum Transformasi gerakan mahasiswa merupakan salah satu perubahan dalam pergerakan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu dapat bergerak, melakukan aksi ataupun lain sebagainya. Yang jika dulu mahasiswa mungkin hanya bisa turun ke jalan, namun sekarang telah banyak perubahan yang bisa kita rasakan, termasuk salah satunya dalam dunia digital atau media sosial yang sering kita jumpai. Banyak kita jumpai gerakan-gerakan mahasiswa sekarang sudah bisa dilakukan dengan viral hashtag ataupun postingan-postingan lain yang justru itu sangat efektif dalam kritiknya terhadap pemerintah. Mungkin untuk langsung agar kita lebih mengerti lebih jauh tentang transformasi gerakan mahasiswa di era digital akan disampaikan oleh Mas Sultan Salahuddin. Mas Sultan Salahuddin ini merupakan Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang organisasi seperti Koordinator Paralegal Jalanan Yogyakarta tahun 2019 sampai 2020, Kader Himpunan Mahasiswa Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017 sampai sekarang, Kepala Bidang Kajian dan Aksi dan Strategis Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Kepala Bidang tahun 2019 sampai 2020, dan juga memiliki berbagai prestasi seperti juara 2 Lomba Cerdas Cermat tingkat Kota Balikpapan tahun 2010, peringkat 3 Lomba Debat Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun 2012, dan juga juara 2 Atlet Taekwondo tingkat Provinsi tahun 2013. Mungkin agar kita bisa sama-sama lebih mengerti secara komprehensif, kepada Bang Sultan Salahuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Mas Ahmad Rayyan selaku moderator maupun pembimbing daripada rancangan agenda webinar kita pada hari ini ya. Mungkin pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya pengen untuk coba
uh, membuat suatu forum ini kita dibuat fleksibel aja ya rekan-rekan. Kita buat sesantai dan senyaman rekan-rekan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk nanya ataupun mau coba untuk menyela di saat saya menyampaikan pendapat, monggo di raise hand aja. Demikian ya Pak Moderator, diizinkan nggak kira-kira rekan-rekan? Baik Bang Sultan, nanti mungkin bisa Oke. Ya. Yes. Oke, mungkin pertama-tama berkaitan tentang tema daripada transformasi gerakan di masa digital ya. Iya, Mas Moderator, tema kita ini. Oh ya, transformasi gerakan mahasiswa di era digital. Ya, pasti kan kita ini bertanya-tanya ya rekan-rekan ya, apa sih transformasi ataupun gerakan daripada mahasiswa yang kita bilang tadi itu udah masuk di era digitalisasi nih. Tapi sebelum kita coba untuk menelusuri ya berkaitan tentang pemaknaan ataupun definisi dan pengertian maupun pembahasan secara historikalnya nanti, ada baiknya perlu kita untuk mengenal apa itu gerakan mahasiswa. Mungkin ada yang mau coba untuk menyampaikan pendapatnya sebelum saya membahas dari sisi sejarahnya poin per poin. Oh ya, saya minta maaf juga nggak sempat untuk menyiapkan PowerPoint ya teman-teman. Jadi kita dibuat sesantai mungkin aja forumnya, kayak diskusi biasa aja. Monggo, atau Pak Moderator ini mau menanggapi dulu, apa sih itu gerakan mahasiswa menurut Mas Ahmad Raihan ini? Ya, mungkin kalau dari kawan-kawan mungkin ada yang ingin menjawab, atau kalau menurut saya gerakan mahasiswa ini kalau kita tahu ya, mahasiswa ini kan punya peran dan fungsinya seperti social control, moral value, guardian of stock, dan lain sebagainya. Sehingga gerakan mahasiswa itu ya gerakan untuk kita sama-sama mengamalkan itu, sama-sama menjaga nilai-nilai sosial, sama-sama menjaga nilai-nilai moral, sehingga misalkan nanti yang kita kritik ini kebijakan pemerintah. Ya kebijakan pemerintah ini biar sesuai dengan masyarakat yang benar gitu, Mas Sultan. Bukan untuk kebijakan memperkaya diri pemerintah atau justru untuk kepentingan oligarki. Oke. Kayaknya pendapat dan pernyataannya ini cukup radikal juga dari Mas Ahmad Raihan. Lebih cocok jadi pembicara daripada menjadi moderator. Ya, menyambung ya apa yang disampaikan dari Mas Ahmad Raihan tadi. Ketika kita berbicara terkait dengan gerakan ya rekan-rekan, kan ada suatu aksiologi atau suatu reaksi yang dipicu melalui suatu sebab. Jadi ada sebuah teori itu, namanya teori kausalitas rekan-rekan. Teori sebab dan akibat. Terjadinya suatu peristiwa itu tidak mungkin tidak dilandasi melalui suatu sebab yang jelas. Demikian pula ketika kita berbicara dalam ranah konteks gerakan, nggak mungkin ada aksi protes, nggak mungkin ada upaya perlawan ketika tidak terjadi suatu bentuk kezaliman. Itu satu headline yang mungkin bisa menjadi salah satu diskursus kita ya pada siang hari ini. Ya, menyambung dengan sejarah daripada gerakan mahasiswa khususnya di Indonesia ya. Ya mungkin rekan-rekan udah banyak ya baik mengobservasi melalui literasi-literasi yang udah rekan-rekan maupun nonton film-film dokumenter ya. Bahkan dari tahun 1915 terus 1920-an sampai 1945 tuh merupakan salah satu momentum ya kan. Momentum yang mana menyertakan terkait dengan pembuktian daripada gerakan mahasiswa tadi yang memiliki suatu dampak ataupun implikasi terhadap peradaban saat ini, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang gerakan-gerakan yang terjadi ya di masa lampau tadi itu bisa memiliki suatu dampak yang mungkin kita bilang kalau misalkan mereka nggak melakukan perbuatan maupun tindakan secara kolektif ya, yang kita bilang tadi gerakan mahasiswa, ya mungkin kita nggak akan merasakan suatu nikmatnya dari kemerdekaan dari sisi berpikir maupun dari
kehidupan secara individu maupun komunal. Di situ Ya, kita bisa berkaca ya. Salah satunya itu fakta sejarah yang bahkan kita tidak bisa pungkiri itu rekan-rekan. Terjadinya suatu gerakan perlawanan antara kaum muda yang menculik founding father kita di masa itu, dibawa tuh Pak Soekarno dan Hatta tadi itu ke Rengas Dengklok. Sebetulnya apa sih, kenapa dan mengapa harus melakukan perbuatan seperti itu? Toh juga kan kalau dipikir-pikir kita bisa ngobrol bercengkerama, maksudnya selayaknya intelektual muda yang memiliki suatu basis cendekiawan yang lah gitu. Kenapa kok mereka melakukan perbuatan itu? Kok cenderung kenapa kok upaya maupun tindakan mereka itu cenderung mengambil suatu langkah yang mungkin kita bilang itu anti mainstream kalau sekarang. Kenapa harus ada upaya-upaya penculikan tadi itu? Menurut teman-teman itu satu hal yang normal gak sih gitu? Kan enggak ya? Maksudnya ya ketika kita bicara kalau seandainya mereka nggak melakukan tindakan tersebut, mungkin kita nggak akan merasakan perayaan 17 Agustus 1945, rekan-rekan. Ya. Mungkin juga kalau tanpa adanya suatu gerakan maupun upaya yang sudah dilakukan ya sama rekan-rekan muda di masa itu. Saya bilang bukan cuma mahasiswa, tapi rekan-rekan muda. Karena gerakan tadi itu nggak cuma disinyalir dari aktor intelektualnya itu mahasiswa saja, teman-teman. Di sana ada peran-peran dari rekan-rekan yang mungkin kita bilang tidak masuk dalam kategorisasi mahasiswa, tetapi dia menjadi bagian daripada kaum-kaum muda. Nah, cuman yang membedakan ini kaum-kaum muda bukan kaum-kaum rebahan, teman-teman. Tapi kaum-kaum yang sadar bahwa suatu tindakan mereka itu akan memicu suatu perubahan di dalam peradaban kita. Itu saya bilang ya revolusioner sejati itu seperti itu. Ya itu satu poin yang bisa kita bilang secara historis ya, bahwa gerakan mahasiswa itu dipengaruhi atas dasar sensitivitas maupun intuisi, sensitivitas yang dipicu melalui panggilan hati, terus coba untuk dielaborasikan melalui akal rasionalitas mereka yang menyatakan pada masa tersebut ya kalau kita nggak mengambil satu tindakan ataupun upaya yang ekstrim misalkan ya, kalau sekarang kan gemar kali kita kalau menyampaikan dikit-dikit ini radikal, dikit-dikit ini ekstrim dan lain sebagainya. Padahal kalau nggak dilakukan suatu upaya-upaya seperti itu tadi ya mungkin kita nggak akan merasakan dampaknya yang seperti sekarang gitu. Itu ya untuk latar belakang satu peristiwa yang menjadi rujukan sejarah kita ya kawan-kawan. Mungkin kalau teman-teman mau coba untuk sedikit menyinggung ataupun menanggapi ya, dipersilahkan lah. Sebelum kita kulik apa sih yang melatar belakangi ataupun dasar-dasar daripada pemikiran seorang kaum muda di masa tersebut itu bisa menjadi basis revolusioner yang saya bilang hampir jarang ya untuk terjadi di masa sekarang. Monggo, mungkin ada yang mau menanggapi rekan-rekan? Ya, silakan mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin menanggapi tadi terkait yang sudah dijelaskan Mas Sultan mengenai transformasi gerakan. Enggak, kita lanjut aja nih ya. Baik, saya lanjut dulu nih ke pembahasan terkait dengan suatu gerakan yang memang terorganisir. Jadi selepas daripada peristiwa fakta sejarah terkait dengan penculikan di Rengas Dengklok tadi ya, ada lagi nih suatu peristiwa-peristiwa yang mungkin itu bisa membangkitkan gairah daripada gerakan pada masa itu. Terkhususnya itu tahun 1955 kalau nggak salah ya. Dulu itu kan masa rezim Orde Lama ya, rekan-rekan. Pak Karno itu punya jargon untuk memberikan suatu simbol daripada pemaknaan kenegaraannya ya, adalah politik sebagai panglima. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada masa Orde Lama tadi,
banyaknya gerakan-gerakan baik mahasiswa, buruh, tani maupun investor juga di masa itu yang memang mengorganisir dirinya menjadi suatu bagian daripada kelompok tertentu yang coba mereka jadikan, mereka resmikan menjadi parpol, partai politik. Nah, itu jargon dari Pak Karno itu politik sebagai panglima daripada negara di masa tersebut. Jadi banyaknya daripada gesekan-gesekan yang terjadi karena reaksi ini ya, kepentingan, gesekan kepentingan politis dari parpol-parpol yang mengatasnamakan aspirasi daripada rakyat, padahal yang coba untuk mereka realisasikan itu sederhana. Dominasi dan oligarki itu harus langgeng selama itu menyangkut kepentingan daripada golongannya. Nah, cuman itulah maksudnya implikasi daripada gerakan-gerakan yang mungkin kita bilang itu tidak memiliki suatu value yang sifatnya itu organik gitu. Kenapa? Kalau udah gerakan dimasukkan suatu muatan politik praktis ya. Saya bukan bilang politik itu secara umum adalah buruk, enggak. Politik itu juga baik pada dasarnya, tetapi tergantung daripada si penggunanya. Bagaikan pisau bermata dua tuh rekan-rekan. Bisa untuk membunuh, bisa untuk memotong buah dan dikasih untuk gebetannya itu. Asik. Nah, maksudnya kan banyak manfaatnya tadi, kawan-kawan. Itu. Dan akibat daripada peristiwa tadi ya, kepentingan daripada pergolakan, perebutan kepentingan untuk mengakomodir dominasi kekuasaan tadi, ini menimbulkan disparitas ya, atau disparitas itu suatu perbedaan di dalam rancangan pemikiran maupun gerakan daripada parpol-parpol tadi, kawan-kawan. Nah, mungkin kalau yang paling kita kenal itu kan salah satu organisasi ya yang memiliki suatu basis nilai-nilai syariat Islam itu kan ada namanya itu Masyumi itu. Nah, Masyumi itu juga merupakan organisasi yang saya bilang juga saya kategorisasikan sebagai organisasi yang memiliki basis intelektualitas syariat, tetapi mereka juga tidak melupakan bahwa nilai-nilai daripada perjuangan kaum-kaum santri, kaum-kaum muslimin di masa itu juga perlu untuk diakomodir. Tetapi perlu kita ketahui di masa tersebut kan masih ada ini tuh salah satu partai yang mungkin sekarang dilarang ya, itu Partai Komunis Indonesia, PKI. Nah, ya wajar ketika poros kiri ya kan, atau sayap kiri kalau diistilahkan sekarang itu sayap kiri yang berbasis gerakan sosialis cenderung kontra terhadap gerakan-gerakan sayap kanan yang notabene gerakannya itu merujuk terhadap pemaknaan daripada falsafah nilai-nilai religius. Ya. Jadi gesekan tuh Masyumi ya kan, PKI dan lain-lain lah. Maksudnya itu implikasi daripada multi partai tadi yang bisa kita bilang menjadi salah satu dampak daripada gerakan-gerakan yang pada masa sebelumnya itu mungkin nggak memiliki suatu garis besar yang dapat terintegrasi gitu loh dengan kepentingan yang bermuatan aspirasi daripada masyarakat di masa itu. Jadi ya masing-masing yang akan mengadopsi daripada nilai-nilai ideologis mereka tergantung daripada kepentingan politis. Itu terkait dengan gerakan daripada organisasi masyarakat yang menjadi partai politik yang mengesankan daripada kepentingannya untuk merealisasikan tadi dominasi kekuasaan dan melanggengkan oligarki mungkin. Bukan saya bilang Masyumi itu bagian daripada parpol yang hanya menunggangi lokomotif gerakan itu, enggak. Saya bilang bahwa Masyumi itu merupakan cikal bakal daripada gerakan mahasiswa di masa itu yang juga konsisten untuk menyuarakan suara-suara kritik ya terhadap rezim pada masa tersebut.
Mas Rehan, saya izin bentar untuk ambil charger bentar ya, Mas Rehan. Oh ya, baik Mas Sultan. Oke, udah ada yang ngambilin. Ya, ini kita masuk dalam konteks transformasi tadi ya. Tadi kita udah melalang buana nih rekan-rekan dari masa pra-revolusi ya kan sampai masa di rezim Orde Lama. Nah, sekarang kita beralih dulu sebelum masuk ke masa transformasi ya. Tepat pada tahun 1998 tuh terjadi suatu upaya gerakan perlawanan untuk menjatuhkan rezim daripada Orde Baru yang kita kenal realisasi daripada penumbangan rezim kekuatan suprem di masa itu, yaitu Pak Harto. Ya, apa yang menyebabkan mahasiswa pada masa tersebut itu secara berbondong-bondong berani dan menyuarakan rasa keresahannya itu secara bersama-sama? Kenapa? Ya karena tadi kawan-kawan, banyaknya suatu indikasi kebijakan daripada rezim di masa tersebut yang cenderung hanya memuat orientasi daripada kepentingan oligarki atau yang kita sebut sebagai elit politik ya. Terus maraknya peristiwa-peristiwa seperti korupsi, kolusi dan nepotisme itu sering sekali terjadi itu ya pada masa tersebut. Akhirnya apa ya, mengamuklah kawan-kawan itu baik dari mahasiswa maupun masyarakat ya pada masa tersebut, yang memang pada dasarnya terpicu juga tuh karena kalau istilah ekonominya itu apa teman-teman, terkena inflasi itu ya. Indonesia pada masa tersebut itu kena lah efek domino daripada penurunan nilai daripada rupiah itu sendiri ya. Yang pada dasarnya bahan-bahan pokok itu melambung tinggi ya. Pemerintah tidak sigap untuk menyikapi persoalan tersebut, untuk menghadirkan suatu bentuk kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan daripada kaum-kaum yang termarginalisasikan oleh keadaan. Ya itulah yang memicu barisan-barisan untuk melakukan upaya reformasi, reformasi birokrasi. Jadi struktur daripada rezim Orde Baru itu diganti semua. Konstitusi kita itu juga banyak di amandemen, khususnya dalam beberapa ketentuan-ketentuan ya. Kayak misalkan mengakomodir nilai-nilai daripada hak asasi manusia, lahir Undang-Undang Komnas Hak Asasi Manusia. Nah, itu baru ada di masa diinisiasikan oleh Pak B.J. Habibie itu. Sama undang-undang korupsi. Undang-undang korupsi itu bukan rezimnya Megawati, tetapi Pak Habibie lah sebagai inisiator daripada perancang konstruksi ketentuan aturan ataupun regulasi yang memuat terkait kepentingan daripada ketentuan-ketentuan pelanggaran tindak pidana korupsi tadi. Karena itulah permintaan dari kawan-kawan reformis ya di masa itu ya, untuk menggagalkan tindakan-tindakan korupsi, praktek kolusi, nepotisme tadi yang memang banyak sekali merugikan kepentingan daripada rakyat. Kita bicara soal rakyat yang mana? Rakyat yang kita bilang menjadi salah satu investor terbesar ya untuk mendukung pilar-pilar daripada negara ini. Kalau nggak ada petani, ya kita nggak akan makan beras, kawan-kawan. Kalau nggak ada buruh, kita nggak akan pakai pakaian sebagus-bagus kayak sekarang ini. Kalau nggak ada kawan-kawan pedagang, UMKM ya, saya bilang ya mungkin kita nggak akan menikmati aneka macam jajanan yang unik-unik tapi murah meriah gitu. Ya itulah suatu hal yang memang penting untuk kita awasi ya.
penting juga untuk kita tinjau bahwa ya mahasiswa itu pada dasarnya ya nggak cuma bicara soal demokrasi, anti demokrasi, atau gimana caranya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi. Caranya sederhana, dengan kalian melihat misalkan di kampus kalian ini nanti ini, kalau rekan-rekan udah menikmati yang udah menikmati fase kuliah offline ya, coba deh sekali-sekali tanamkan di dalam brand kita, di dalam benak kita itu ketika kita bertemu tuh sama salah satu daripada beberapa pegawai-pegawai di kampus kita yang bersih-bersih, terus yang nyiram-nyiram tanaman. Pernah nggak sih terbesit dalam pemikiran kita mereka itu udah makan belum sih? Nah, atau jangan-jangan kira-kira mereka ini udah menikmati gajinya nggak sih? Seperti apa yang telah dijanjikan di dalam kontrak kerja mereka. Hal-hal seperti itu yang memang harusnya kita lihat karena itu terjadi di depan mata kita loh teman-teman. Jangan dulu deh kita bicara soal gerakan-gerakan mahasiswa secara nasional ya maupun transnasional. Coba deh dilihat di depan mata kita dulu. Kira-kira sudah belum sih kita merealisasikan nilai daripada demokrasi tadi yang menjunjung tinggi harkat martabat daripada humanisasi, ya kan? Memanusiakan manusia. Nah, itu teman-teman, contoh kecilnya. Beralih daripada konsep transformasi ya, transformasi gerakan mahasiswa secara digital. Bentar ya teman-teman, laptop saya lowbat ini, bentar-bentar. Saya cari chargeran dulu. Dan jadi tadi sesuai yang disampaikan Mas Sultan ya, misalkan ada yang ingin ditanyakan, di tengah-tengah penyampaiannya mungkin bisa langsung raise hand atau open mic aja. Gitu. Ya. Jadi sampai ke ini ya, konsep daripada transformasi gerakan digital nih. Mungkin sebelum ke pertanyaan ya, penting untuk saya jelaskan terkait dengan konsep daripada rekayasa daripada transformasi gerakan mahasiswa di era digital. Gerakan-gerakan kritik daripada mahasiswa yang disalurkan melalui suatu media ya kan, yang kita sebut sebagai sosial media atau media sosial nih. Banyak daripada kawan-kawan mahasiswa itu mulai untuk kreatif ya dalam merancang agitasi maupun propagandanya untuk terus menyalurkan terkait dengan aspirasinya ya kan? Untuk mengkritik pemangku kebijakan kita pada saat ini. Teman-teman ngikutin nggak persoalan terakhir itu Smackdown yang di Jakarta ya kalau nggak salah itu ya, Mas Ahmad Raihan itu, yang mahasiswa lagi demo terus tiba-tiba di Smackdown tuh. Iya Mas, di Tangerang waktu itu. Oh ya di Tangerang itu. Iya. Nah, saya nggak akan membahas terkait dengan pokok daripada persoalan yang sudah terjadi ya, tapi yang saya bahas itu terkait dengan fenomena viral tapi. Jadi ketika di saat itu ya ada suatu upaya shoot video ya, banyak daripada media-media gerakan
saya bilang pada saat itu pun juga melakukan macam-macam varian daripada gerakan daripada apa sih namanya pos-pos gerakan secara medsosnya itu. Ada yang mengedit apa namanya muatan konten originalnya itu menjadi suatu hal yang satir berkenaan tentang tindakan represivitas daripada aparatur negara kita ya yang melakukan tindakan smackdown tadi. Itu dibuat suatu hal yang apa ya lucu, tapi itu juga menyindir gitu teman-teman. Ada yang apa namanya mengecam dengan apa sih namanya itu nuansa kalimat-kalimat yang bersifat ini ya apa namanya frontal tetapi objektif gitu. Itu ada juga yang menyertakan pernyataan sikapnya tentang tindakan yang kita bisa kategorisasikan sebagai tindakan yang cukup tidak manusiawi itu ya kawan-kawan. Ya. Nge-smackdown mahasiswa ya kan yang kita bilang lebih muda daripada dia yang ya mereka itu gagal dalam gagahnya gitu loh. Gagal ketika mereka apa sih namanya membanggakan seragamnya ya selaku aparatur ya, mengatasnamakan aparatur sebagai pengayom rakyat harusnya kalau dalam orasinya Pak Munir itu mereka itu cuma pandai untuk membredel ataupun menembak rakyat terus mereka akan lari dan bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Itu satu apa namanya narasi yang saya bilang kuat sekali ya. Saya hanya mengutip, maksudnya makna daripada orasi beliau almarhum itu juga menyadarkan kita bahwa ya aparatur negara ini kan sebagai alat daripada negara. Untuk apa? Ya untuk mengamankan gitu loh. Dan menertibkan. Konteks mengamankan dan menertibkan ini kalau kita merujuk terhadap ketentuan aturan daripada Undang-Undang Polri misalkan, ada nggak sih tindakan represif itu dicantumkan dalam ketentuan aturan tadi itu? Saya rasa enggak sih. Mana ada aturan yang menghendaki upaya-upaya tersebut gitu ya. Ya misalkan represivitas. Saya rasa nggak ada. Ya itu satu check and point ya yang bisa mungkin rekan-rekan menjadi satu rujukan diskursus kita pada siang hari ini nih. Dari aspek sejarahnya, terus dari apa namanya peristiwa-peristiwa yang menjadi satu pemicu daripada reaksi rekan-rekan muda ataupun mahasiswa ya di masa awal-awalnya itu penculikan. Nah, sekarang trennya itu menggunakan metodologi gerakan digital yang mungkin agitatif dan propagandanya itu cenderung satir misalkan. Nah, itu kan suatu hal yang perlu untuk kita amati ya rekan-rekan. Entah kita sadar atau enggak, tapi itu suatu hal yang saya rasa juga perlu untuk dipelajari gitu loh. Perlu untuk kita aware lah terhadap peristiwa-peristiwa tersebut ya. Mungkin itu sekilas daripada pemaparan materi yang bisa saya sampaikan ya. Monggo kalau dari rekan-rekan mau ada tanggapan ataupun pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bang Sultan atas pemaparan materinya. Tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan sejarah gerakan mahasiswa mulai dari pra-kemerdekaan tahun 1915, yang dimana juga di tahun 1928 juga ada terjadi Sumpah Pemuda, terus ada gerakan yang waktu itu ingin mempercepat kemerdekaan dengan menculik Arno dan Pak berbagai kepentingan ideologi ya, Bang Sultan ya. Ada komunis, Islam, dan nasionalis. Terus juga disampaikan tadi ada gerakan mahasiswa era Orde Baru yang waktu itu karena Pak Harto dengan berbagai keunikannya ya mungkin ya, berbagai keunikannya waktu itu ada terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga waktu itu ada gerakan ingin mereformasi, terutama reformasi birokrasi yang waktu itu banyak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Nah, sekarang masuk ke era digital, banyak sekali gerakan mahasiswa mulai beralih atau bahkan mulai terbantu. Yang tadinya mungkin bisa dilakukan hanya turun ke jalan, tapi sekarang melalui
tagar-tagar ataupun postingan-postingan yang nuansanya mungkin satir, tapi itu sangat agitasi dan propagandanya sangat baik gitu, untuk memantik massa. Mungkin kalau dari kawan-kawan mungkin ada yang ditanyakan. Oh, ini ada yang udah tanya di chat nih Bang Sultan. Apa tanggapan Mas Sultan nih tentang seorang pemimpin yang bilang boleh mengkritik, namun pada implementasinya setiap ada yang mengkritik malah diboikot. Nah, ini kira Sultan. Ini mungkin ya. Ya, gini. Mungkin aku jelaskan dulu ya. Maksudnya jenis-jenis daripada pemimpin nih. Terkadang ada pemimpin yang memang melegitimasi dirinya bahwa dia itu sangat demokratis. Sangat-sangat demokratis. Tapi pada intinya ketika kita coba untuk memberikan sarana ya untuk menghubungkan aspirasi dari masyarakat misalkan kepada pemimpinnya, tapi nggak diakomodir. Pertanyaannya, ini pemimpin sehat nggak? Itu ya tergantung penafsiran rekan-rekan ya, kalau menurut saya. Tapi kalau saya ditanya terkait dengan tanggapan daripada pertanyaan ini ya, terus ujung-ujungnya malah diboikot, masih mending diboikot gitu kalau saya. Kenapa? Berarti kan dia menganggap kritikan itu menjadi suatu bentuk ancaman. Karena pemimpin itu nggak boleh anti kritik. Itu bukan sifat defense itu lemah itu aku bilang. Kenapa lemah? Ya check and balances daripada nilai demokrasi itu ya ketika terjadinya suatu argumentum ar contrario misalkan, atau kita bilang suatu pernyataan oke, kita akomodir terus kita ikuti, nggak kayak gitu. Jadi bedakan terkait dengan jenis-jenis baik benar, ya kan? Terus salah, baik buruk sama benar salah. Nah itu beda tuh teman-teman. Baik buruk benar salah itu suatu pemimpin tadi. Selain dia memiliki suatu basic experience, intelektualitas, terus value yang dia bawakan, dia perlu juga untuk membawakan intuisi ya. Intuisi untuk menyelaraskan suatu pandangannya yang diaktualisasikan melalui kebijakannya. Jadi nggak serta-merta pokoknya kata saya, pokoknya kata golongan saya seperti ini ya itu harus dilakukan. Ya Bang Sultan mungkin agak putus-putus nih Bang Sultan ya. Jadi ya, jadi gitu ya kawan-kawan tadi yang disampaikan Bang Sultan, bahwa bicara soal pemimpin itu sekarang kalau berkaca ya mungkin ini pandangan subjektif juga sih, bahwa pemimpin sekarang ini mungkin secara pembawaan diri emang nggak kelihatan kayak dulu ya, yang mungkin otoriter dan sebagainya. Sekarang mungkin lebih soft dan bentuknya kayak lebih mengangkat demokrasi. Tapi pada kenyataannya mungkin banyak hal-hal yang terjadi ya. Mungkin kemarin bisa kita lihat banyak orang yang dijerat UU ITE mungkin yang melalui aksi di medsos, ataupun banyak orang-orang yang mungkin karena sekarang pandemi mereka melakukan aksi walaupun udah berprotokol, tapi mungkin banyak dicari-cari kesalahan dan akhirnya kena pasal karantina wilayah. Ya sekarang banyak kebijakan yang mungkin multitafsir dan sering ditafsirkan salah oleh para aparat ya. Gitu. Kalau tadi kata Bang Sultan, boykot itu masih lebih mending gitu, karena mereka menganggap kritik itu ancaman.
Pada intinya kritik itu harusnya bukan sebagai ancaman, tapi kritik itu sebagai sarana membangun. Kalau pemimpin anti kritik, negara ini mungkin nggak bisa maju-maju karena nggak tahu salahnya di mana dan ingin membenarkannya seperti apa. Seperti itu. Ini sambil kita nunggu Bang Sultan nih, mungkin kalau dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, bisa mungkin disampaikan melalui chat atau bisa langsung bertanya secara langsung. Sambil kita nunggu Bang Sultan. Bisa ditunggu sebentar ya teman-teman nih. Pemateri baru mencoba join lagi karena tadi ada gangguan sinyal ya. Kan di sana baru hujan deras. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Ya, alhamdulillah udah bisa join lagi Bang Sultan terkait yang pertanyaan yang disampaikan. Cek, cek, cek. Ya, masuk Bang. Oke. Udah Sorry. Maaf banget ya. Ini saya ganti jaringan. Gua sampai mana tadi Mas Ahmad Rehan? Tadi terputus itu agak di awal-awal tadi Bang, terkait dengan baik buruk dan benar salah. Oh ya. Soal seperti itu. Oke, terkait dengan baik buruk dan benar salah ya. Jadi kan pemimpin tadi ya selaku pemangku daripada kebijakan, dia ini punya otoritas ini untuk melahirkan suatu bentuk keputusan yang sekiranya bisa nggak mengakomodir dan memfasilitasi kepentingan daripada orang yang dia pimpin. Atau kita kategorisasikan misalkan sebagai rakyatnya ya. Kira-kira bisa atau enggak? Ya di sanalah salah satu tools maupun alat yang bisa dia pergunakan ya. Jadi nggak boleh serta-merta itu langsung misalkan dikritik, terus ujung-ujungnya ngeboikot. Nah, itu bukan satu implementasi daripada nilai maupun seni kepemimpinan itu sendiri sih. Itu kalau tanggapan saya. Ya, baik mungkin seperti itu tadi ya Mbak Sela ya yang tadi bertanya. Jadi pemimpin juga harus bisa membedakan gitu mana yang baik buruk atau benar salah. Karena gini ya Bang Sultan ya. Kalau benar salah ini mungkin acuannya ke landasan hukum ya kayak undang-undang dan lain Nah, sebagainya. Kalau secara normatif. ya secara normatif. Tapi kalau baik buruk itu ya bicara soal hal-hal lain Norma, mungkin norma, ya moral dan lain sebagainya. benar. Mungkin dari teman-teman lain yang ada yang ingin bertanya atau kalau enggak saya juga mau tanya nih Bang Sultan terkait dengan fenomena sekarang nih. Monggo Mas Ahmad Raihan. Ya.
terkait dengan sekarang ini kan banyak mungkin orang-orang yang terkesannya kalau orang-orang bilang kalian ini hanya kritik aja, nggak bisa kasih solusi aja sok-sokan gitu Bang, misalkan. Nah itu gimana sih sebenarnya, boleh nggak sih kita itu hanya sekedar mengkritik tanpa memberikan solusi karena kita resah gitu akan hal itu? Itu kira-kira gimana Bang Sultan? Gini, jadi ada yang memang mengatakan bahwa ya kritikus itu hanya sebatas kritikus gitu. Ya dia kalaupun diberikan suatu kesempatan untuk menjajaki suatu sarana daripada kekuasaan tadi, ya dia ya cuman bisa bicara dari sisi teori. Saya rasa enggak juga. Kenapa? Ya setiap apa namanya metode daripada personality si ini ya apa namanya calon-calon dari penguasa tadi itu kan memiliki suatu bentuk metode-metodenya tersendiri itu, termasuk rekan-rekan kritikus. Oke, bisa jadi kritik itu sebagai satu sarana dia untuk menggait bargaining position maupun upayanya untuk mendongkrak elektabilitas daripada partai tertentu. Ya, itu kalau konteksnya dalam apa namanya demokrasi ya, demokrasi Indonesia misalkan. Karena kan ini menjelang 2024 ini kawan-kawan. Jadi penting untuk kita sadari dan jangan sampai kita hanyut dengan rekayasa politis yang dilakukan oleh elit-elit parpol tersebut. Itu saya menanggapi perihal kenapa sih kita terkesan coba kalian bisa ngeritik, sekarang kalian bisa ngasih solusi nggak? Saya bisa jawab bahwa mahasiswa di era dari dulu sampai saat ini, saya rasa juga banyak sih suatu upaya-upaya yang dia realisasikan dan dia lakukan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satunya apa? Yang paling sederhana kawan-kawan. Bakti sosial. Rekan-rekan merasa nggak? Ya kalian bagian daripada mahasiswa tadi itu, nyatanya hadir kok terjun, nggak cuma kritik aja, ngata-ngatain pemerintah, apa namanya memuat suatu ketentuan aturan, misalkan PPKM. Ini justru apa namanya bisa mendiskreditkan kepentingan daripada UMKM yang terimbas daripada dampak COVID tadi, ya kan? Angka konsumsi itu menurun, kecenderungan daya beli itu juga menurun. Akhirnya apa? Profit yang mulanya mereka menjadi salah satu apa sih namanya sarana ekonomi mereka ya, itu cenderung tidak apa ya, tidak bisa memenuhi targetnya UMKM. Ya kita hadir dan turun di sana gitu teman-teman. Ya nggak sih, kalian ngerasa nggak sih? Dan kalian sudah memberikan suatu sarana solusi di sana. Nah, saya rasa ya nggak begitu apa kritik-kritik doang. Saya rasa mahasiswa itu, justru mahasiswa itu juga kritik sekalipun dia tuh apa namanya memberikan suatu apa namanya solusi gitu loh untuk bisa diakomodir oleh penguasa. Kenapa kalau ya pertanyaan sederhana, kenapa pemimpin ini logika pemimpin yang salah ya? Sorry, penguasa yang salah ya? Kenapa sih kok kalian itu cuma pandai untuk mengkritik gitu? Ya justru kalau misalkan udah terjadi suatu bentuk peristiwa kritikan terhadap kekuasaan ya, berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan peristiwa perlawanan tersebut. Ya nggak sih kawan-kawan? Ada sebab maka ada akibat. Demikian pula kita berbicara dari logika penguasa selaku penyelenggara dari pemerintahan ya. Kita bilang mereka lah yang akan menjadi apa namanya pihak-pihak yang akan mengakomodir dan memberikan kebijakan untuk distribusi kepentingan daripada rakyat. Ya ujung-ujungnya mana gitu loh. Apa yang dihasilkan gitu. Lahirnya ketentuan aturan daripada PPKM tadi itu cenderung menjadi satu langkah yang saya rasa sangat-sangat masif ya, terkhusus untuk meredam gerakan-gerakan mahasiswa tadi. Termasuk gerakan sosial medianya gitu kan, transformasi digital itu juga. Tiba-tiba diblokir akunnya. Beberapa kali akun Instagram saya juga, ini mungkin sedikit storytelling ya teman-teman. Itu juga banyak juga gitu loh, maksudnya hal-hal yang kita bisa bilang tadi hacking, ya kan? Terus yang apa namanya peristiwa terakhir itu mantan pegawai KPK ya. Saya kan rekan-rekan daripada Yogyakarta, khususnya dari UI itu juga mahasiswa UI, sempat mengikuti aksi demonstrasi di gedung KPK ya, di gedung KPK baru dan di gedung KPK lama itu. Ya rekan-rekan daripada mantan pegawai KPK tadi yang masuk dalam apa namanya kategori
berapa 57 pegawai yang dipecat tadi ya. Itu saya lihat sendiri di depan mata kepala saya gitu. Rekan-rekan itu HP-nya itu benar-benar nggak bisa diakses sekarang. Karena apa? Upaya-upaya hacking tadi ya, peretasan itu terjadi gitu loh. Ya itulah salah satu counter daripada upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk apa? Untuk memberangus nilai daripada demokrasi yang seharusnya itu dijaga. Kenapa? Karena ya pilar daripada demokrasi itu ketika kita berbicara dari aspek kebebasan gitu. Tapi kebebasan yang bisa menopang daripada kepentingan untuk menghasilkan suatu keadilan gitu dan kesejahteraan. Tapi kalau dua hal ini tidak terpenuhi ya, dari sisi manapun saya rasa nggak ada itu pemberangusan nilai demokrasi secara sistemik gitu. Itu kalau tanggapan saya ya. Karena justru kritikan itu bisa menjadi salah satu sarana solusi. Oh, iya nggak sih teman-teman? Karena kan kita menawarkan suatu konsep pemikiran nih, ya kan? Ya, misalkan saya dikritik sama Mas Rehan. Mas Sultan, kenapa LEM UI itu nggak buat suatu media ataupun program yang memang bisa mengakses kepentingan daripada mahasiswa UI secara masif? Nah, kalau saya mempertanyakan contohnya gimana, ya itu bukan tugasnya Mas Rehan. Mas Rehan hanya memberikan suatu bentuk sarana untuk apa? Untuk saya akomodir dan saya kelola nih. Dan saya coba untuk kembangkan. Nah, itu kan poinnya, poin plusnya. Ketika kita dikritik dan kita bisa memaknai kritik tadi itu sebagai landasan inovasi pemikiran baru gitu. Karena nggak menutup kemungkinan loh, ya kan? Saya juga manusia. Misalkan dari saya dari ketua umum pun saya juga masih mahasiswa, masih istilahnya memahami lah terkait dengan tindakan-tindakan yang mungkin juga bisa salah, mungkin juga bisa benar tapi juga nggak maksimal. Ya manusiawi lah. Karena ya lagi-lagi itulah, saya bukan Rasul, demikian pula juga rekan-rekan. Apalagi pejabat negara kita gitu loh. Yang udah disumpah mengatasnamakan Tuhan tapi masih berani untuk mengambil dan memiliki koruptor contohnya. Mereka disumpah dengan mengatasnamakan Tuhan, tapi mereka berani itu nyatanya untuk melakukan upaya yang saya bilang itu sangat-sangat tidak terpuji ya, kawan-kawan. Ya, itu tanggapan saya Mas Rehan. Ya, baik Bang Sultan. Benar banget ya. Karena dengan kita sebenarnya melontarkan pertanyaan, kenapa sih kok ini nggak seperti ini, itu kan berarti udah ada muatan di situ ya, untuk harusnya bisa dikelola. Namun sayangnya kadang orang yang dikritik nih, ya udah kalian coba kayak gini, emangnya kalian bisa kan, ini kayak gitu ya Bang Sultan. Iya. Itu repotnya biasanya di situ. Kalau justru dibalikkan kan, maksudnya ya itu kan bukan kewajiban si penanya, ya nggak sih teman-teman? Coba kita pergunakanlah suatu akal sehat kita ini, kalau katanya Bung Rocky Gerung ini. Ya ketika orang bertanya itu kan berarti ada suatu tujuan yang pengen dia realisasikan. Yang pertama dia ingin tahu, kedua dia ingin mempertanyakan terkait apa yang udah dilakukan dari si pihak yang ditanya. Ya nggak sih? Bukan kewajiban si penanya dong untuk memenuhi suatu jawabannya. Ya nggak sih teman-teman? Ya nggak? Ya nggak? Logis iya, nggak? benar banget. Logical fallacies banget gitu loh. Yang mengatakan bahwa ya pemerintah kan pandai sekali untuk nge-framing masyarakat sekarang ini, Mas Ahmad Rayhan. Jadi Allah mahasiswa, Allah masyarakat itu cuma pandai untuk mengkritik ya kan. Coba mana solusi yang dia bisa lakukan? Bisanya cuma ngomong, sorry to say, itu bukan kewajiban kita selaku warga negara gitu loh. Kewajiban penyelenggara negara untuk memenuhi kepentingan warga negaranya itu. Itu Mas Rehan. Iya, benar banget. Karena dengan kita kan juga udah ada pesta demokrasi ya, menghabiskan bahkan triliunan. Tapi kok nggak menghasilkan, malah justru kembali ke kita gitu solusinya. Ya kita udah capek-capek milih, keluar uang banyak, uangnya dari kita, tapi kok malah dibalikin lagi ke kita. Gitu. Itu Mas Rehan ya kan. Ya. Dan kalau ini Bang Sultan, kayak misal ini masuk dari tadi ya, ketika kita mengkritik kebijakan pemerintah sekarang ini kan, kalau berkaca di 2019 kemarin kan ada cebong kampret masih yang, walaupun sekarang Prabowo gabung ke sini, tapi yang masanya ini tetap kadang counter gitu ke Pak Jokowi. Nah, gimana sih kira-kira pandangan Bang Sultan, misalkan
di pesta politik kemarin kita sudah menetapkan diri gitu kepada satu pilihan, apakah pendukungnya ini harus membela terus gitu? Masa kita kritik tuh nggak boleh misalkan? Lalu gimana juga nih, misalkan Mas Sultan menanggapi Cek. soal, halo, Halo, gimana Mas Rehan? Mohon maaf tadi sempat putus ya? terputus. Ya ini Iya, udah soal aman ini. Udah soal aman ini. pesta demokrasi kemarin Bang Sultan. Yang pertama Oke. kan banyak dari kita yang mungkin nggak milih ya, nggak Ah. milih, terus padahal itu kan sarana kita untuk kepanjang tanganan suara kita ya, dengan kita memilih orang-orang Benar. yang ada di pemerintah maupun di legislatif. Gimana pandangan Mas Sultan, misalkan kita ini nggak milih, tapi kita kayak teriak-teriak gitu. Kayak suara kita nggak- apakah menurut Bang Sultan golput itu salah satu jalan, atau sebenarnya kita ini harus milih gitu untuk suara-suara kita ini biar tersampaikan juga kepada orang yang kita pilih? Ya, kalau saya merujuk dalam ketentuan konstitusi kita ya maupun aturan kita ya. Setiap daripada warga negara itu memiliki suatu hak daripada emansipasinya yang harus dipenuhi, termasuk hak politiknya kawan-kawan. Hak politik maupun hak sipilnya. Jadi kalaupun dia mau milih atau nggak milih atau Ya, mungkin ada gangguan lagi nih Bang Sultan. Jadi tadi udah dijelasin juga ya terkait dengan kita tuh sebenarnya boleh nggak sih ngeritik tanpa solusi? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Karena dengan kita memberikan pertanyaan, misalkan saya gitu mengkritik lem FBE. Kenapa sih lem FBE nggak bisa mendengarkan suara kita dalam hal aspirasi untuk menurunkan SPP misalkan? Itu kan udah ada konteks di situ bahwa kita ingin SPP turun. Dan itu yang harusnya dicarikan solusi oleh lem. Nah mungkin yang ke pertanyaan tadi ini udah hadir Bang Sultan. Tadi sempat terputus ya Bang ya. ya mohon maaf sekali lagi aku Ya. minta maaf banget sama kawan-kawan ya karena ya tadi sampai mana Mas Rehan? Tadi terputus di awal waktu menjelaskan tentang awal tadi. Ya tadi yang seperti saya untuk merealisasikan nilai itu ya masing-masing punya pilihan gitu loh, pilihan untuk dia memilih dan berpartisipasi secara langsung ya untuk ikut andil di pemilu misalkan. Itu sah-sah aja. Mau dia nggak ikut juga ya itu sah-sah juga gitu loh. Jadi kenapa ya ketika kita bicara terkait dengan regulasi maupun landasan aturan di negara kita ya ada undang-undang dasar, ada undang-undang di sana. Ya itu kan memuat terkait dengan emansipasi daripada warga negaranya gitu loh. Terkait hak sipilnya ya kan, hak politiknya. Ya itu sah-sah saja menurut saya. Pun juga kalau misalkan ditanyakan ya, kalau saya coba kembangkan pertanyaan tadi, apakah orang yang tidak berpartisipasi misalkan golput ya dan dia gembar-gembor untuk menyuarakan dan mengkritisi si calon yang telah terpilih, apakah itu sah? Ya menurut saya juga sah juga. Kenapa? Ya selama dia masih menjadi bagian daripada warga negara Indonesia dan selama KTP-nya itu masih warga negara Indonesia, ya itu sah-sah saja. Ya, dia punya suatu aspirasi yang penting untuk diakomodir gitu loh.
Demikian juga saya sempat dengar ya perihal tadi masalah lembaga ya, lembaga mahasiswa, nggak cuman lem saja, nggak cuman DPM saja, pun juga dari himpunan mahasiswa jurusan atau UKM UKM yang memang masih menjadi bagian daripada mahasiswa WI ya. Itu penting untuk menyuarakan terkait dengan keluhan daripada persoalan-persoalan yang menyangkut kemahasiswaan tadi. Misalkan SPP harus disuarakan gitu loh. Harus mengakomodir gitu loh. Terkait dengan basis aspirasi yang udah disampaikan sama kawan-kawan mahasiswa. Termasuk saya ini juga perlu gitu loh untuk diingatkan. Saya juga masih mahasiswa. Saya juga masih manusia yang pun juga tidak menutup kemungkinan saya pasti juga pernah melakukan kesalahan gitu loh kawan-kawan. Monggo. Mungkin itu tanggapan saya Mas Ahmad Rehan. Iya, baik Bang Sultan. Berarti kritik tadi menyambung ya, kritik itu boleh tanpa memberikan solusi karena di dalamnya sudah ada muatan sebenarnya dalam pertanyaan kita, dan walaupun kita nggak milih pun sebenarnya itu juga hak kita gitu. Kalau diomongin orang misalkan, kamu nih kemarin golput, jadinya kan kayak gini kan, ya kita tetap berhak gitu untuk sebenarnya untuk mengkritik walaupun kita nggak milih. Terus lanjut nih Bang, ada pertanyaan di kolom chat nih dari Siti Soliha. Kak, izin bertanya, bagaimana sih Kak cara meningkatkan jiwa kritis mahasiswa? Kan terkadang kita ragu untuk speak up. Mungkin begitu Bang Sultan. Oke. Sederhananya seperti ini, kawan-kawan. Ketika kita berbicara terkait dengan bagaimana sih untuk mengasah analis daya kritis kita ini. Ya kalau terdekat itu rujukannya simpel, baca buku. Tapi ada lagi nih alternatifnya itu bisa melatih daya soft skill kita ya dalam penalaran logika yang kritis. Saya ada salah satu rujukan buku itu karangan daripada Immanuel Kant itu. Kalau teman-teman tahu. Nah, itu ada judul bukunya itu Akal Budi Praktis kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, itu salah satu media saya untuk istilahnya melatih daya penalaran analis yang pertama. Terus kedua, perbanyak bertemu dan berdialektika. Kenapa? Karena dialektika ini menjadi salah satu bahan kita untuk merangsang logika kita tadi itu, kawan-kawan. Jadi kalau nggak ada jadi ada suatu istilah itu seperti ini. Ya tesis, antitesis sama dengan sintesis. Jadi kalau nggak ada suatu pernyataan pro dan nggak ada pernyataan yang kontra, ya gimana kita bisa melahirkan suatu bentuk kebenaran yang absah gitu. Nggak objektif penilaiannya. Gitu. Itu ya untuk menanggapi cara ataupun metodologi kita untuk mengembangkan keterampilan diri untuk lagi dan lagi menjadi lebih baik dari hari kemarin untuk hari esok, untuk hari ini dan untuk hari esok. Itu Mas Ahmad Rehan. Ya, baik Bang Sultan. Jadi gitu ya tadi untuk Siti mungkin memperbanyak membaca buku dan berdialektika. Nah, ini ada yang raise hand juga dari Mas Jericho, mungkin bisa langsung bertanya ke Bang Sultan. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Waalaikumsalam. Siang, Mas Jericho. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya. Di masa sekarang ini kan banyak persaingan semakin ketat. Nah, dengan persaingan semakin ketat itu semakin banyak kompetitor. Nah, ada juga di zaman-zaman pemilu ini banyak banget pihak-pihak itu yang memperalat mahasiswa sebagai alat untuk tameng mereka untuk berlindung di balik info-info yang mereka berikan. Tapi infonya itu sebenarnya palsu, tapi mereka tuh memanas-manasi mengompor-ngomporin mahasiswa untuk berdemo, yang ujung-ujungnya malah mahasiswa itu sendiri kena pasal UU ITE karena ada penyebaran isu hoax dan hal-hal lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan tuh bagaimana sih Mas, menurut Mas Sultan sebagai Ketua LEM UI itu, kita sebagai mahasiswa itu menyikapi adanya pihak-pihak yang ingin mendorong kita untuk diperalat
dan kita bisa memilih ya mana itu isu pengalihan isu dan isu yang benar-benar harus ditindaklanjuti. Seperti itu, Mas. Oke, saya langsung jawab aja Mas Ahmad Rayhan. Iya, baik Mas Sultan. Sebenarnya gini, Mas Jericho Renaldi Putra ya. Pertama itu, dan yang paling utama adalah pertajam pisau analisis sosial kita. Nah, jadi kalau dalam rumusnya itu kan ada SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Treaty. Nah itu bisa menjadi salah satu tools maupun alat yang bisa kita pergunakan untuk apa? Untuk menyikapi suatu peristiwa maupun fenomena-fenomena yang terjadi nih, baik di hadapan kita, lingkungan kita gitu, ataupun di suatu ruang lingkup yang di luar daripada jangkauan kita. Itu salah satu metode kita ya untuk mengasah tadi analisis dan cara kita untuk menyikapi sesuatu. Karena kalau kita bicara soal cara, nah ini ada suatu suatu hal yang mungkin sifatnya itu relatif. Mungkin saya Sultanuddin dengan Mas Jericho belum tentu akan menyikapi suatu persoalan, misalkan masalah politik identitas. Belum tentu saya akan menyikapi itu pro maupun kontra. Bisa jadi saya bodoh amat, tapi Mas Jericho mungkin bisa pro maupun bisa kontra. Nah itu teman-teman, maksudnya untuk menghindari penalaran yang mungkin kita bisa bilang salah dan cenderung menjadi satu bahan yang mudah untuk dieksploitasi dan dijadikan satu alat untuk menyongsong kepentingan elit politis tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Jericho. Ya penting kita untuk mengasah daya nalar kita, daya nalar analis kritis tadi. Yang apa? Yang mengedepankan analisis sosial. Pisau analisis sosial ini perlu untuk dipertajam. Nah, lewat tadi strength, weakness, opportunity, dan treaty ya. Nah di sini juga kita bisa mawas diri gitu loh, bahwa ya hadirnya kita sebagai seorang mahasiswa itu bukan serta-merta bisa menjadi salah satu alat politik negara gitu loh, atau alat politis seorang politikus, elit politikus itu enggak. Gitu. Suara kita nggak bisa dibeli kawan-kawan. Suara kita itu mahal. Kenapa? Semahal-mahalnya itu ya kita berbicara dalam aspek kemanusiaan dan keadilan. Gitu. Apa yang kita suarakan itu menyangkut kepentingan masyarakat. Semahal itu gitu loh. Kenapa? Karena menyongsong harkat dan martabat daripada masyarakat Indonesia gitu. Itu Mas Ahmad Rayhan. Ya, baik. Keren. Pertanyaannya Mas Jericho tadi. Oke, makasih banyak penjelasan Mas. Siap, Mas Jericho. Ya. Baik, tadi yang disampaikan Jericho ya. Jadi pertajam pisau analisis sosial. Lalu ada pertanyaan juga nih Bang Sultan dari Ninggita N. Bertanya, gimana sih Bang cara membentuk karakter yang berintegritas, komunikatif, serta kreatif di era revolusi 5.0? Mungkin caranya gimana Bang? Apakah lewat media sosial TikTok misalkan, atau Instagram dan lain sebagainya, mungkin yang kreatif gitu? Ya, kalau itu mungkin nanti ya, itu bisa menjadi salah satu rujukan sarana. Tapi kalau itu Mas Ahmad Rayhan. Ya, ini menyambut ya terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa bagaimana sih cara kita untuk membangkitkan integritas kita. Sebenarnya ya itu coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri gitu loh kawan-kawan. Kalian tuh mau nggak berintegritas gitu ya kan? Bisa menjaga suatu posisi daripada diri kalian yang memang konsisten untuk merealisasikan tujuan kalian yang hak dan berbicara terkait suatu hal yang sifatnya itu batil dan perlu untuk dikritisi. Ya, itu kembali ke diri kita sendiri gitu. Bicara soal integritas. Dan mungkin ini bisa menjadi rujukan juga. Perbajak lingkungan yang sehat kawan-kawan. Jadi penting itu positive vibes ya, itu bisa menjadi salah satu
sarana kita lah untuk membangkitkan nilai daripada personal diri kita yang memang pertama udah memiliki suatu basis value misalkan yang merujuk terhadap orientasi pribadi nih. Tapi itu tidak melanggar norma, tidak melanggar aspek keadilan. Ya itu sah-sah aja, gak masalah dan perlu untuk kita lakukan. Karena kan kita bicara soal integritas tadi ya kembali kepada personality daripada orang tersebut gitu. Itu. Terus metode inovatif dan kreatif ya. Mungkin apa yang disampaikan sama Ahmad Raihan tadi ya, perihal metode-metode propaganda yang ala-ala musikalis via TikTok gitu ya. Ya itu bisa-bisa saja. Itu ya menurut saya itu sah-sah lah. Bisa aja menjadi salah satu sarana ataupun upaya kita untuk memberikan suatu wejangan edukasi terhadap masyarakat secara luas. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan lupakan kawan-kawan, gerakan akar rumput itu bisa menjadi salah satu metode yang cukup konstruktif, sistematis dan masif gitu loh. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan penyampaian terkait dengan muatan kebenaran tanpa dibantu oleh support sistem kita gitu, oleh support daripada rekan-rekan, ya kan, saudara-saudara kita, rekan-rekan revolusioner di jalanan, ya itu akan sulit gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita berbicara terkait dengan penyampaian pesan ya, karena makna dari propaganda kan begitu. Propagandis itu sebagai penyampai pesannya tadi, ya, penerima pesan tadi itu kira-kira akan propaganda. Nah, oleh karenanya penting untuk menggait suatu basis inner circle, kawan-kawan. Inner circle itu bisa melalui rekan-rekan daripada kawan-kawan kelas misalkan, yang kebetulan punya suatu orientasi yang sampai sekarang masih konsisten menjaga daripada marwah kesejahteraan dan keadilan tadi ya, yang berkenaan tentang nilai-nilai humanisasi. Itu boleh-boleh saja. Inovasi itu bisa melalui suatu gaya ataupun metode dari personality masing-masing. Ini kan banyak ini kawan-kawan milenial pada saat pertemuan kita hari ini. Ya pergunakanlah maksudnya media maupun sarana dan prasarana yang saya rasa itu cukup mudah untuk diakses. Tinggal buka Play Store ataupun App Store ya kan. Download lah salah satu aplikasi yang saya bilang cukup terlarang tadi ya Mas Rehan. Itu Pak Moderator. Ya, Bang Sultan. Jadi gitu ya kawan-kawan. Jadi gerakan akar rumput tetap jadi penting ya, walaupun sarananya apa aja bebas. Mau TikTok, mau joget-joget sambil tangannya ke sana sini ya bebas. Yang penting jangan lupakan juga poin-poin atau value-value yang ingin disampaikan. Mungkin gitu. Nah ini ada juga nih yang raise hand, Mbak Kiki Caheningrum ya, mungkin bisa bertanya langsung ke Bang Sultan. Monggo Mbak Kiki. Ya, perkenalkan nama saya Kiki Caheningrum. Bang, saya mau tanya nih, jadi gimana sih cara kita untuk menghadapi kritik yang harus sesuai dengan tata krama gitu? Apakah kritik itu dibatasi oleh hal seperti itu gitu loh Bang? Sekian sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Bang. Oke. Gimana Mas Rehan? Bisa monggo Bang Sultan, langsung dijawab aja. Oke. Makasih, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Ya, mungkin ini saat ini terjadi sama saya ini kawan-kawan. Ya, sedikit berbicara menjadi satu penyelenggara daripada kebijakan. Gimana sih cara kita buat ngadepin kritik-kritik tadi? Yang mungkin ada hal-hal yang sifatnya itu bahkan terbatas dari akses pemikiran kita tuh, untuk menangkap dan memahami apa sih maksud sebenarnya yang mereka ingin sampaikan gitu. Kalau dari saya seperti ini, ketika kita berbicara terkait dengan rujukan daripada kritik tadi, itu it's okay aja. Apapun yang ingin mereka sampaikan, ya maka sampaikanlah. Menurut saya nggak ada batasan. Selama memang tujuan daripada kritik itu untuk membangun gitu.
Kritik itu benar-benar ingin melahirkan suatu bentuk solusi yang akan bisa menjawab terkait dengan persoalan-persoalan daripada upaya perbaikan pada masa saat ini. Caranya gimana? Kalau saya bukan orang politis, Mbak Kiki, jadi saya akan istilah Jawanya itu bloko suto gitu. Kalau saya bilang Lem UI itu belum mampu, ya akan saya sampaikan belum mampu. Tapi saya bukan berarti berserah terhadap keadaan ya. Kenapa? Saya tipe kalau orang yang mungkin bisa dibilang ekstremis optimistik gitu loh. Jadi kalau di mana ada suatu kemustahilan di mana ada suatu peristiwa yang mungkin katanya orang itu mustahil, menurut saya itu peluang. Saya tipe kalau orang yang kayak gitu. Jadi misalkan ada suatu peristiwa yang menerpa suatu keadaan ya terkait dengan kritik mahasiswa kepada Lem UI. Ya, itu sah-sah aja. Itu hak dari mahasiswa UI gitu loh. Untuk apa? Niatnya kan baik untuk mengingatkan saya. Lem UI itu idealnya kayak gini, Mas. Oke, saya akan dengarkan gitu loh. Coba saya untuk kelola. Nah, caranya ya tadi, turunkan tensi kita. Kenapa? Ya ketika kita masuk dalam posisi sebagai penyelenggara kekuasaan tadi ya, atau kebijakan, kita itu pelayan publik. Kita tuh bukan bos. Gitu. Saya tuh bukan bos, saya itu cuma pelayannya teman-teman di sini gitu. Khususnya mahasiswa UI. Jadi kira-kira pelayan itu punya nggak hak untuk minta ataupun tidak mendengarkan kepada tuan-tuannya gitu? Kan enggak. Kenapa? Karena udah tanggung jawab dan kewajiban saya gitu loh untuk memenuhi dan mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan gitu. Itu sih kalau dari saya memang harus perlu ada ini sih penanaman daripada nilai diri gitu. Nah, jadi kita jangan mudah baper gitu. Bahasa milenial gitu. Ini kok dikit-dikit dikritik gara-gara pas PM misalkan, kalau nggak mau disita akses dalam organisasi tadi. Itu Mas Rehan. Itu benar nggak Bang Sultan? Kayak misalkan dengan kata-kata paham. Bicara soal kritik ya. Sekarang dari mana sih variabelnya itu kita bisa kategorisasikan suatu pernyataan yang sifatnya kasar dan halus. Coba kita olah pikir dulu kawan-kawan. Semisal nih saya nge-WA Mas Ahmad Raihan, saya bilang di dalam narasi chat yang saya chat di WhatsApp ke Mas Raihan ya, saya tidak ada sinyal saya gangguan, cuman kayak gitu tok, nggak ada emot, nggak ada apa-apa. Bisa nggak Mas Ahmad Raihan itu menafsirkan bahwa kok jutek banget sih Mas Sultan ini, ya nggak? Ya kan? Itu multi tafsir kan? Ya maksud saya di sana. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan pokok daripada narasi yang menjadi suatu muatan kritik, nggak bisa kita definisikan ini kasar, ini baik. Nah, pujian itu bisa menjadi satu sarana untuk mengkapitalisasi suatu kritikan loh. Ya contohnya apa? Satir. Sarkas itu bisa. Saya puji Mas Ahmad Raihan, ya kan, dengan buayan-buayan suatu pernyataan. Ya. Tapi apa? Ujung-ujungnya saya mendiskreditkan personality beliau. Kan halus banget gitu. Ya enggak? Maksudnya ya sah-sah aja menurut saya. Kritik, ya bicara soal kritik itu ya nggak ada batasan gitu. Itu sih selama tujuan utamanya apa sebagai cek suatu solusi yang bisa menggait suatu perbaikan dari suatu sistem tadi itu ya. Mungkin itu Mas Ahmad Raihan. Ya, baik. Menarik juga nih, diskusinya hidup sekali ini. Alhamdulillah. Berarti berkritiklah, tapi jangan personality lah. Kritik kebijakan, mungkin karena dia pemangku kebijakan ya kritik kebijakannya, bukan personality. Misalkan Pak Jokowi kayak kalau istilah Jawanya kelemar-kelemar ya, jangan terus diomongin wah Pak Jokowi ini kayak gitu banget, tapi secara personal tuh enggak. Gitu ya Mas Sultan ya. Betul. Betul itu Mas. Mungkin lanjut ke penanya berikutnya nih, udah Raisen Mas Ebi Septiantoro. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas.
Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mas, ya emang kritik kan juga boleh ya, kalau gitu. Nah, cara yang tepat atau peran yang tepat buat mahasiswa itu untuk orang-orang yang udah anti pemerintahan itu gimana, kayak gitu loh, peran yang tepat dalam menanamkan supaya mereka itu ya tidak anti pemerintahan gitu loh. Sekarang kan udah banyak banget kan yang apa ya istilahnya udah tidak mau tahu tentang pemerintahan lah, gara-gara ya mungkin ada perkara ini yang membuat mereka itu udah anti pemerintahan banget gitu. Terus yang kedua saya mau tanya, kenapa harus turun ke lapangan ketika aksi kritik? Kebanyakan kan ya itu tadi yang saya bilang, turun ke lapangan juga, padahal kan contohnya kayak pas Omnibus Law itu kan banyak juga mahasiswa yang masih miskom kan. Kenapa nggak dilakukan secara baik-baik kayak gitu loh. Kan masih bisa, daripada misalkan kita udah turun ke lapangan, tapi hasilnya itu nihil. Udah ngerusak fasilitas iya, terus juga misalkan untung-untung nggak ada korban jiwa. Kalau misalkan ada korban jiwa itu gimana? Apa tanggapan Mas pada saat keadaan? Ya, mungkin Langsung saya Iya. tanggapin ya, Mas. ya bisa Raihan. langsung ditanggapi, Bang Sultan. Iya, pertanyaan pertama tadi ya, berkenaan tentang upaya kita nih, gimana sih caranya, merealisasikan suatu fokus penyadaran terhadap masyarakat. Saya sepakat sama Mas Teddy bahwasanya tidak serta-merta kita harus mengklaim ya bahwa upaya kritikan ataupun kontra terhadap kebijakan itu bisa menjadi salah satu sarana kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki negara ini. Enggak juga saya rasa. Kenapa? Salah satunya itu ada, ya bisa kita dengan melakukan upaya kontribusi aktif gitu loh. Enggak saya maksud itu kontribusi di ranah pemerintahan, enggak. Ya dengan rakyat, bantu rakyat pun itu bisa menjadi salah satu sarana gitu loh. Pun juga itu bisa menjadi upaya tamparan kepada pemerintah yang punya kewajiban misalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tapi kan yang penting apa? Care tadi lah, kepedulian tadi itu bisa tersalurkan melalui suatu kegiatan yang sifatnya itu sederhana sekali. Gitu. Cukup kita bagikan satu bungkus nasi aja ya kepada rekan-rekan yang ada di jalanan tadi, itu sudah sangat membantu gitu loh. Bayangkan kalau kalian lakukan rutin itu dalam waktu 1 bulan, ya kan? Nah, apa perkembangan yang bisa dia dapatkan? Mungkin saya sedikit liar dulu ya dalam mengimajinasikannya. Ya dalam arti itu tadi ya, ketika kita bisa memberikan satu kebutuhan pokok tadi ya, kebutuhan primer yang berkenaan tentang makanan gitu, kepada mungkin masyarakat jelata, ya mereka nggak perlu lagi gitu loh, maksudnya ribet-ribet untuk bisa dibilang menyengsarakan. Saya ralat omongan saya, mohon maaf. Yang saya maksud itu pada intinya kita nggak perlu lagi ribet-ribet untuk minta dan maki-maki pemangku kekuasaan tadi ya untuk hadir dan bisa memberikan sarana maupun prasarana yang bisa dihasilkan dan bisa menjawab persoalan kaum marginal tadi. Saya rasa nggak juga dengan kita hadir dan turun langsung ini berkontribusi ke masyarakat dari rakyat untuk rakyat. Ya kembalilah daripada nilai daripada demokrasi itu. Ya sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa nolong mereka kalau bukan kita gitu. Nolong itu nggak cuman ngomong doang gitu loh. Yuk kita lakukan bareng-bareng gitu. Kalau kita sendiri, kalau bareng-bareng belum bisa, ayo kita sendiri dulu. Dari saya ke mereka dulu. Dari kita ke mereka. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nggak usah langsung reaksioner, nggak usah nyari kebutuhan konten doang. Itu saya rasa ini udah nggak zaman gitu loh. Prankster kayak gitu tuh. Ya kan, bawa bungkusan untuk untuk kaum masyarakat middle low tadi itu ya, orang-orang yang memang sulit untuk mendapatkan akses untuk menopang kehidupan mereka itu, malah justru dijadikan bahan konten, kan itu nggak manusiawi gitu loh. Jadi saya rasa oke lah kalau mau beramal ibadah ya hablum minan nasnya itu ya, tapi tidak perlulah kita memuat suatu hal-hal tersebut itu dalam
media sosial kita gitu. Cukup diri kita dan kepada Tuhan gitu. Kenapa? Bicara soal perbaikan itu penting juga menyertakan aspek cinta gitu loh. Kepedulian yang sifatnya itu absah dan tulus gitu. Jadi ngapain berjuang kalau ujung-ujungnya minta dipuji gitu. Sama lah, ngapain kita coba ngeritik ke pemerintah tapi kita nggak melakukan suatu kontribusi. Nah, jadi itulah. Dan pertanyaan kedua tadi ini ya, tentang apa tadi Mas Teddy tadi? Saya agak lupa, sorry. Kenapa aksi kritik itu lebih banyak dilakukan turun ke lapangan gitu loh, padahal kan masih bisa dilakukan secara baik-baik gitu. Kalau misalkan Betul. lapangan kan bisa merusak fasilitas, sebetulnya nggak makan korban jiwa gitu loh Mas. Kalau misalkan makan korban jiwa kan malah itu udah ya. Oke, I see. Saya paham. Ini salah satu peristiwa ataupun di saat masa Omnibus Law kemarin ya, itu kan betul-betul suatu gerakan yang bisa kita bilang masif ya, baik dari masyarakat maupun lintas gerakan. Setiap lini masyarakat pun juga ikut andil dalam menyuarakan persoalan Omnibus Law tadi ya, yang dikategorisasikan melalui ketentuan RUU Cipta Kerja yang sekarang jadi Undang-Undang Cipta Kerja, yang berbicara dari kebijakan ranah outsourcing-nya dan lain sebagainya itu. Nah, saya rasa oke, itu memang bisa dibilang aksi, ya kan, demonstrasi yang sifatnya itu anarkisme. Saya sangat menolak. Kenapa? Ya buat apa gitu loh? Toh juga kita turun ke jalan untuk menyuarakan suatu kebenaran, ya kan? Penyadaran sosial tadi ya. Itu nggak dengan cara yang lebay gitu loh. Kenapa lebay? Saya bilang, ya ngapain kita ngerusak fasilitas umum gitu loh? Ngapain kita ngerusak fasilitas? Bahkan kalau di Jogja kemarin yang kebakaran itu bukan fasilitas umum, itu bukan fasilitas publik, itu fasilitas private yang harus menjadi salah satu korban daripada kejahatan anarkisme, oknum daripada demonstrasi di masa itu gitu. Saya bilang oknum. Kenapa? Karena saya hadir di demonstrasi omnibus di Malioboro itu ya. Itu ya tadilah banyaknya upaya-upaya untuk menggembosi gerakan mahasiswa. Nggak cuman persoalan itu nggak cuman di internal demonstran tadi juga, tapi juga pasti ada rekayasa yang coba untuk dilakukan gitu loh dari luar dari aspek golongan demonstran tadi. Pasti itu saya rasa. Itu pertama. Kedua, masih banyak sarana dan prasarana yang bisa kita tempuh, Mas Teddy, untuk menyongsong daripada nilai demokrasi tadi ya. Salah satunya misalkan bicara soal persoalan Omnibus Law ya. UI itu sempat loh melakukan judicial review untuk apa? Untuk mempersoalkan terkait dengan rancangan undang-undang KPK. Kita sempat melakukan upaya secara normatif ya, formal dan normatif tadi. Ya tapi ya itu lagi-lagi kita bilang judicial review pun juga nggak bisa mengakomodir daripada kepentingan masyarakat ya. Itu ya kalau saya bilang apakah relevan ya, semua cara itu relevan. Cuman ya tergantung daripada aktualisasi daripada konsep tersebut. Kembali kepada diri kita. Ya bagaikan buah simalakama, bagaikan pisau bermata dua gitu loh. Semua alat-alat itu bisa kita gunakan. Nah, cuman tujuan daripada alat yang mau kita gunakan itu untuk apa? Akankah hal ini untuk menyongsong branding personal diri kita saja? Menggait popularitas, ya kan? Supaya bisa ngendorse? Itu nggak baik juga kayak gitu. Ya kalau bicara soal gerakan masyarakat, ya kan, demonstrasi masa aksi, singkirkan dulu lah penggaitan citra diri, ya kan, cara kita gimana caranya untuk menggait popularitas, ngapain bawa kepentingan masyarakat, melabeli dirinya sebagai representasi daripada masyarakat, penyambung lidah rakyat, tapi ujung-ujungnya masih itu oportunis gitu loh. Itu juga nggak baik menurut saya. Itu tanggapan saya, Mas Teddy Septiantoro. Iya. Gokil pertanyaannya Mas Teddy. Ya soalnya kemarin kan pas acara smart di festival masalah ada Pak Ganjar kan, dia bilang katanya bahwasanya kalau misalkan
banyak tuh pas demonstrasi gitu. Itu banyak mahasiswa yang masih belum tahu isi dari Omnibus Law sendiri itu loh. Percuma kalau misalkan udah merusak fasilitas ternyata yang demo aja nggak tahu kayak gitu. Lebih baik kan mending didiskusikan secara bareng-bareng gitu kan. Sepakat. Tuh. Tapi ada sih, tahu nggak sih maksud dari demonstrasi itu? Kenapa harus ada demonstrasi? Ini dari Fakultas Bisnis Ekonomi ya. Menurut kalian ada nggak sih Evino penyekatan dari jalan Gejayan aja deh? Misalkan Gejayan itu full ada masa aksi tuh yang eskalasi masanya itu sangat masif. Nah, ketika akses jalan tadi tertutup, menurut kalian pendapatan dari suatu wilayah tadi itu terusik nggak? Terusik lah, terusik mas. Terusik ya, oke. Itu satu efek dominonya ya. Terus kedua, implikasinya untuk pemerintah pusat apa? Dampaknya itu. Dampaknya buat pemerintah pusat. Ya, pendapatan nasional akan menurun kan? Nah, stabilitas negara itu akan dipertanyakan nanti. Ketika nilai dolar itu akan melambung lagi, nah, itu akan terjadi kawan-kawan. Mungkin reformasi jilid 2 ya. Kalau orang-orang masa kini itu mengistilahkan. Ya itu yang ditakutkan. Kenapa nggak boleh ada demonstrasi? Ya coba kita hitung aja deh. 1 jam masa aksi di Gejayan, kita taruh angka 10.000 masa aksi. 1 jam saja. Berapa nilai kerugian yang bisa kita taksir? Berapa macetnya apa sih namanya pembayaran pajak dari misalkan inilah salah satu apa sih namanya perusahaan swasta ya, kita kenal dan sangat sangat masif itu, sering ada di pojokan-pojokan jalan, ada di mana-mana ya kan. Ini market-market ya kan. Kalau orang-orang bilang itu ini apa sih tempat serbaguna dan selalu ada gitu. Mau beli pasta gigi, mau beli ini semua ada di sana itu. Saya nggak bisa nyebutkan mereknya, nanti dikira promosi nanti. Ya itu maksudnya di 1 jam aja berapa nilai kerugian yang kita taksir, yang bisa kita taksir. Nah, kan pusing itu. Banyak. Nah, pajak nggak jalan, dampaknya apa? Pemerintah pusat pusing. Itu coba di Jogja ya. Kalau misalkan satu Indonesia itu ya masif untuk melakukan eskalasi gerakan apa namanya demonstrasi secara secara masif tadi, apa yang akan dirasakan? Konstruksi apa ya? Apa istilahnya itu konstruksi ekonomi ya? Itu waduh kasihan banget itu negara kita tuh, nilai rupiah makin menurun ya kan. Makin pusing, investor makin lari, dan lain sebagainya. Ya itulah implikasi-implikasi yang menjadi salah satu landasan hipotesis kita pada siang ini ya. Mungkin itu Mas Ahmad Raihan. Ya, baik. Mungkin gitu ya Mas Teddy tadi, dari pertanyaan disampaikan. Ya. Mungkin ini juga masih banyak yang bertanya nih Mas Sultan. Mungkin dari yang raise hand dulu ya. Mas Patra Rama mungkin bisa langsung menanyakan kepada Bang Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Patra dan ini saya akan langsung pertanyaan ke Mas Sultan. Nah, sebagai mahasiswa, apakah mahasiswa itu harus atau memaksa anti pemerintah? Dan yang kedua, bagaimana cara mahasiswa ikut demo minta persetujuan dari orang tua? Terima kasih, Mas. Oke, langsung saya tanggapin, Mas Patra Rama. Pertama, ketika bicara terkait harus dan tidak harus ya, sebenarnya itu nggak ada suatu hal itu yang berangkat dari keterpaksaan, Mas Patra Rama. Nggak enak loh. Kita melakukan suatu tindakan itu ya atas dasar suruhan dan paksaan dari orang lain.
Karena kalau kita bicara ya tadi ya, makna dari demonstrasi itu kan bukan artinya itu kita sorak-sorak bergembira dan kita bertindak secara anarkisme gitu. Anarkis, sorry. Ya enggak, bukan itu esensi dari demonstrasi gitu loh. Ya pada intinya kan demonstrasi itu kan upadaran tuh secara kolektif berbarengan dengan masyarakat untuk disampaikan kepada penyelenggara pemerintahan. Ya berarti itu harus berangkat daripada individunya. Kita bicara soal hati, gitu. Kita bicara soal harkat dan martabat dari masyarakat Indonesia secara luas. Jadi buat apa kita harus terpaksa? Bisa diistilahkan seperti itu, Mas Patraram. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Terus kedua, perihal perizinan daripada orang tua. Ya, ini sih. Saya pernah di posisi Mas Patrarama. Di awal mula saya menjajakan kaki di dunia pergerakan ya. Jadi keluarga besar saya termasuk keluarga inti ya, ayah ibu dan apa namanya om-om saya, Pak D saya, itu banyak menyampaikan bahwa ya tadi asumsi-asumsi dasar daripada masyarakat secara umum ya, secara luas ya, dan notabene itu lingkungan terdekat kita yaitu keluarga. Ngapain sih kamu demo? Nah, itu pertanyaan yang sangat acap kali untuk dilontarkan itu dan disampaikan di kuping saya dan di hadapan saya. Saya bingung, Mas Patra, buat jawabnya dulu. Awal-awal semester soalnya itu. Saya masih belum tahu dan belum benar-benar memahami lah makna dari demonstrasi tadi. Yang saya tahu tuh, wah yang penting saya bisa teriak-teriak ya kan. Dan saya bisa meluapkan semua yang bisa saya sampaikan. Cuman sampai batasan pemahaman saya terkait dengan penyampaian aspirasi ya atau demonstrasi tadi. Akhirnya saya dilarang, Mas Patra, sama orang tua saya. Udah kamu gak usah demo, kamu sekolah yang bener aja. Selesaikan tanggung jawabmu. Nah, cukup sampai situ. Tapi satu hal yang mungkin sampai saat ini saya untuk merefleksikan ya. Saya bertemu dengan rekan-rekan gerakan, ketemu sama kawan-kawan mahasiswa, ketemu sama macam-macam inilah pemikiran. Saya juga mulai untuk menggali-gali informasi ya terkait esensi daripada demokrasi dan lain sebagainya. Akhirnya satu hal yang saya temukan jawaban daripada demonstrasi tadi itu, ya menyuarakan suara kebenaran, cukup sampai situ. Dan itu nggak perlu minta timbal jasa gitu. Ya bisa dibilang begitu. Dan saya sampaikan apa yang saya mengerti ya kepada keluarga saya. Oh ya, saya bilang saya itu nggak muluk-muluk, saya nggak minta untuk saya jadi seperti ini gitu loh. Saya menjadi seperti ini itu karena saya melihat masih banyak hal-hal yang sifatnya tadi itu mungkin mendiskreditkan beberapa golongan, masih terjadi diskriminasi, masih ada terjadi hal-hal yang sifatnya itu tidak adil. Nah, itu saya sampaikan tuh kepada orang tua saya dan saya coba untuk jelaskan sepemahaman saya, seapa yang saya telah dapatkan dan itu coba untuk saya sampaikan. Dan tahu jawabannya apa, Mas Patarama, keluarga saya? Nah, jawabannya adalah ya terserah kamu aja. Mereka nggak ngelarang dan mereka nggak menganjurkan. Ya mungkin itu bagian daripada sisi saya ya, yang mungkin sifatnya itu agak denial gitu loh, agak keras ya, sulit untuk menjalankan apa yang udah disarankan dari orang tua kepada saya. Bukan berarti saya ini ya mengajarkan kalian untuk kalian ngelawan orang tua, wah jangan, itu nanti disumpah jadi batu kalian. Bukan begitu maksudnya. Pada intinya ya apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau kalian perbuat selama jalan itu merujuk terhadap upaya upaya untuk merealisasikan kebenaran, ya masa kalian nggak bisa menjelaskan gitu loh kepada orang terdekat kita dulu ini, ya kan? Gimana kita mau menyadarkan masyarakat, gimana kita mau menyadarkan pemangku kekuasaan di ranah kebijakan publik kalau kita sendiri aja nggak bisa meyakinkan kedua orang tua kita ataupun orang-orang terdekat kita gitu.
Jadi kalau semboyannya itu aktivis akademis romantis tuh Mas Patra. Aktivis itu berani untuk menuangkan suatu realisasi nilai-nilai kebenaran. Akademis itu kamu bertanggung jawab dalam aspek akademikmu. IPK itu minimal 3. Ya. Terus romantis. Romantisme itu adalah suatu nilai dari aspek cinta ya. Kasih sayang dan cinta yang merujuk terhadap lingkungan gitu loh. Jadi nggak bicara soal person to person ya, yang berbau nuansa lawan jenis, ya kan? Romansa percintaan gitu, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ya kecintaan kita akan kepedulian terhadap lingkungan tadi itu menjadi suatu aspek romantisme yang perlu untuk kita miliki ya di dalam diri kita. Gitu. Jadi gerakan tanpa perasaan, ibaratkan ibaratkan kita kita itu berjalan tanpa memiliki mata. Gitu. Jadi ya jalan tinggal jalan aja gitu. Nggak ada feel yang lebih gitu loh. Nggak bisa memaknai suatu hal itu dengan berbagai macam sudut pandang dan lain-lain. Itulah maksudnya. Itu Mas Patra Rama. Tapi kan kalau orang tua kan juga harus mikir ya, Mas. Nah, misalnya kalau orang tua nggak setuju ikut demo kan, ntar takutnya si anaknya ini takut napa-napa, takut cedera, apalagi kan takut sama polisi juga, apalagi kan juga tangkap sama polisi juga. Nah, menurut Mas Sultan tuh gimana tuh menanggapinya gitu? Pertama, kita nggak boleh, maksudnya memaksakan orang tua kita itu untuk nggak takut ya. Itu udah sifat dasar naluriah daripada orang tua gitu, untuk menjaga anak-anaknya gitu, untuk melindungi anak-anaknya itu udah sifat naluriah dari manusia. Sekalipun kita udah melakukan upaya penyadaran ya, misalkan menjelaskan seperti yang saya sampaikan, tapi siapa sih yang bisa membatasi perasaan daripada orang tuanya akan kepeduliannya terhadap anaknya? Kan nggak ada yang bisa. Nah, dalam arti gimana caranya kita supaya nggak jadi satu beban pikiran daripada orang tua kita. Ya berlakulah dan bersikaplah secerdik mungkin gitu loh. Ketika misalkan kita mau demonstrasi dan lain sebagainya nih. Bicara soal tindakan perlakuan daripada aparatur negara yang sifatnya represif. Tapi caranya untuk menyikapi kayak gitu. Ya kita harus cerdik gitu loh. Kita harus tahu basis informasi ya kan, apa-apa aja yang akan ada kemungkinan yang akan terjadi di suatu peristiwa nanti. Misalkan di demo, nanti demonya itu kemungkinan ada di setting chaos nih, atau di setting bakal ada kekacauan. Nah, kita harus antisipasi gitu loh. Ya jadi mahasiswa itu ya jangan cuma jadi lokomotif gerakan aja. Kalau bisa kita menjadi aktor intelektual daripada pionir gerakan tadi gitu. Itu satu. Terus kedua, jangan pernah takut gitu loh dengan tindakan-tindakan balasan daripada aparatur negara. Mereka itu digaji dari kita loh. Mereka itu digaji itu untuk menjadi penertib maupun pelindung daripada keamanan kita gitu. Pun juga komunikasi yang baik itu juga bisa ditempuh kepada aparatur negara menurut saya ya. Misalkan di demonstrasi kita ketemu di jalan, ya nggak usah saling memprovokasi gitu loh. Ya berlakulah sedewasa mungkin dan berucaplah sebijak mungkin gitu loh. Karena tindakan yang kita lakukan itu bisa memiliki suatu implikasi yang bahkan tidak kita bisa prediksi gitu loh. Itulah. Jadi perlu ada suatu pemahaman gitu loh dalam basic upaya-upaya kita untuk merealisasikan suatu tindakan. Jadi ada sebuah teori itu namanya teori butterfly effect ya. Jadi suatu peristiwa sekecil apapun itu bisa memiliki suatu implikasi yang sangat besar yang dianalogikan satu kepakan sayap kupu-kupu itu bisa berdampak terhadap badai di California. Ya, itu
efek domino ya. Maksudnya bicara soal sebab dan akibat, implikasi daripada suatu tindakan, ya pasti dan akan terjadi gitu. Sekarang gimana caranya kita, PR kita untuk bisa mengakomodir dan meminimalisir suatu resiko-resiko yang sekiranya akan terjadi di saat pelaksanaan demonstrasi. Ya pertama kita harus paham betul ya terkait dengan objek daripada isu yang menjadi landasan gerakan tersebut gitu loh, demonstrasi tersebut. Dan kedua, kita penting untuk mengetahui mana-mana saja pihak-pihak yang terafiliasi dalam gerakan tersebut gitu. Ketiga, kita juga harus tahu mana kawan, mana lawan. Keempat, kita juga harus memahami terkait dengan basis ideopol strataknya. Bukan ideopol strataknya, geopolnya. Ya, jadi kondisi geografis itu juga menentukan implikasi daripada kondisi politisnya gitu. Situasi dan kondisinya. Gitu. Jadi jangkauan berpikirnya itu kita harus futuristik, kawan-kawan. Kalau ibaratkan main catur itu kita udah tahu 5 langkah ke depan itu kita akan menang dan bisa ngeskak raja lawan gitu loh. Itu teman-teman. Tetap harus ada suatu pertimbangan-pertimbangan. Jadi ya bijaksanalah untuk menentukan suatu bentuk keputusan yang akan melahirkan suatu tindakan. Mungkin sekian dari saya, Mas Ahmad Rayhan. Ya, baik Bang Sultan. Mengingat waktu juga nih, sudah hampir asar dan waktu di rundown juga jam 2:30. Tadi banyak hal-hal menarik ya dari pertanyaan terakhir. Dan juga banyak kutipan-kutipan yang menarik tadi. Termasuk salah satu yang digaungkan Bang Sultan ya, aktivis, akademis, dan romantis. Gimana cara kita menyeimbangkan semua hal itu. Gitu Bang Sultan ya. Mungkin sebelum menutup acara Benar ini. sekali itu Mas Ahmad Rayhan. Ya. Jadi 3 kata ini nih, membentuk serangkaian hal yang kalau diterapkan bisa jadi satu hal yang sempurna gitu ya Bang Sultan ya. 3 kata tadi. Insya Allah. Ya. Selamat jalannya tulus ya. Ibaratkan kalau kita mau PDKT dengan someone yang menurut kita itu jadi orang yang spesial banget ya, nggak boleh minta gitu loh, nggak boleh kita ada satu motif tertentu, ya tulus saja gitu loh. Gitu Mas Ahmad Rayhan. Ya benar banget. Mungkin sebelum menutup acara ini ada closing statement yang mungkin disampaikan Bang Sultan terkait materi pada siang hari ini. Oke, untuk closing statement pertama apa yang telah kawan-kawan diskusikan ya pada hari ini itu saya ucapkan terima kasih lah. Kalau saya nggak dipancing diskusi kayak gini, mungkin tumpul akal logika saya. Dan ucap terima kasih dan rasa bangga saya kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomi yang sudah mengikuti rancangan kegiatan webinar hari ini nih. Aplaus dulu lah untuk diri kalian, ya kan? Terus pesan saya seperti ini kawan-kawan. Jangan pernah takut ya ketika kalian berbicara dari sudut pandang kebenaran. Dan jangan pernah minder kalau kalian itu masuk dalam poros keadilan gitu. Dan terakhir, jangan pernah mundur ketika ada dan terjadi di hadapan mata kalian itu satu bentuk kezaliman. Satu kata yang bisa kita lakukan yaitu lawan kawan-kawan. Ya, kalian ini kan barisan-barisan bergenderang tak berpalu ini, yang memiliki suatu kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Saya mengutip dari salah satu puisi Khairul Anwar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan saya bisa paparkan melalui materi-materi pada sore hari ini ya. Apabila banyak salah kata maupun pernyataan yang sekiranya itu menyinggung hati dan perasaan dari rekan-rekan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan itu ada dan terjadi dari diri saya secara pribadi. Saya mohon untuk dimaafkan ya kawan-kawan, dan kebenaran yang seadil-adilnya itu ada di dalam sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pemaparan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Sultan atas diskusinya pada siang hari ini, terasa menarik dengan berbagai pertanyaan dan juga pemaparan yang sangat baik. Tadi ada 2 pesan
yang ada beberapa pesan yang mungkin harus kita terapkan juga. Jangan pernah takut jika bicara suatu kebenaran dan keadilan, dan jangan mundur jika ada kezaliman. Hanya ada satu kata, yaitu lawan. Mungkin cukup sekian dari saya, juga mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Bang Sultan. Mungkin dalam acara siang hari ini Mas masih aman. banyak kekurangan, dan juga kepada peserta semua, mohon maaf jika pada kegiatan siang hari ini terdapat banyak kekurangan. Mungkin cukup sekian dari Mas saya. Ahmad Rehan, kita Ya. nggak ada sesi foto-foto ini. Kita nggak ada sesi foto-foto Ada, ceria gitu. ada. Biar Setelah jadi ini buah mungkin bisa kita kenang-kenangan gitu foto-foto. ya kan. Ayo kawan-kawan, di on cam dulu kita. Ayo. Ya, mungkin sebelum ditutup kita bisa Biar on cam ceria dulu ya sama-sama. kan. Nah, ini minggu-minggu ceria ini harus ditonjolkan dulu ya kan, rupa-rupawannya ini. Ayo. Kuy, kita foto bareng-bareng yuk. Rupawan aktivis akademis yang romantis nih, mungkin bisa Romantis. Yoi. menampakkan dirinya. Oke. Ayo, on cam dulu. Yang moto ada kan, Mas Rehan? Ada. Oke. Mungkin yang belum on cam bisa on cam sama-sama. Di Mas Jericho mungkin bisa dipandu ya untuk fotonya. Oke, baik Mas Rehan. Untuk teman-teman diharapkan untuk on cam sebentar ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. Sebentar ya. Ada halangan sebentar. 1, 2. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rehan. Ya, baik. Terima kasih Saya tadi. izin juga Mas Ahmad Ya. Rehan ya. Untuk teman-teman saya izin balik duluan. Mungkin kalau misalkan ada yang mau berlanjut untuk diskusi selanjutnya, nanti kita ketemu lah di Jogja. Kalau Ya. ada kesempatan, see you later. Pokoknya sukses terus lah buat kawan-kawan ini. Sampai Ya, baik, Mas Sultan. berjumpa. Terima kasih banyak. Mungkin nanti selanjutnya Pamit. jika ada diskusi kita bisa sama-sama Bang Sultan lagi mungkin. Monggo, boleh Mas Ahmad Rehan. Mungkin itu dulu ya, kawan-kawan. Ya. Saya izin pamit dulu. Baik, Saya Mas Sultan. mau balik ke Jogja dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu tadi Waalaikumsalam. terkait dengan pemaparan materi dan diskusi pada siang hari ini. Jika beberapa pesan tadi yang disampaikan Bang Sultan, dan juga saya menitipkan pesan sesuai kata Tan Malaka, sejarah dunia itu sejarah angkatan muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah sebuah bangsa. Jadi kita sebagai anak muda hendaknya untuk sama-sama menaruh rasa yang tinggi terhadap kebenaran dan keadilan, sehingga nantinya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa tercapai sesuai yang terdapat dalam Quran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Kak. Kastrat jangan keluar dulu. Oh, Kastrat masih nih. Tadi ada yang bilang nih, saya tersultan-sultan katanya. Aduh, siapa itu? Peserta ini ada beberapa peserta nih yang bilang seperti itu. Wih. Izin, oke. Ya, terima kasih kawan-kawan. Mungkin nanti di lain kesempatan, di lain kajian, dialog antara kita bisa sama-sama lagi, bisa mengikuti kajian ini agar dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau dapat info kajian kita lagi selanjutnya, jangan leave lagi grupnya, karena nanti bakal kita info di grup itu.